Halo guys, ketemu lagi dengan Kak Dedi di channel Papan Tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semuanya? Baik-baik saja kan? Semoga sehat-sehat selalu, bahagia selamanya. Oke guys, di video kali ini Kak Dedi akan membahas materi berkenaan dengan kalimat aktif dan kalimat pasif. Langsung aja kita bahas materinya. Kadet, apa sih pengertian kalimat aktif dan kalimat pasif itu? Oke guys, kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan tindakan. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan tindakan. Sementara kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai tindakan. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai tindakan. Mungkin kalian masih bertanya-tanya ya, Kak, maksud subjek melakukan tindakan atau subjek dikenai tindakan itu seperti apa, Kak? Oke guys, Kak Dedi kasih contohnya. Oke, Kak Dedi akan jelaskan maksud dari subjek melakukan tindakan di kalimat aktif itu apa? Melalui kalimat ini guys. Andi membeli komik. Kita lihat dulu jabatan di kalimat ini. Oke, Andi, jabatan kalimatnya sebagai subjek. Kada disingkat dengan huruf S ya. Kemudian membeli sebagai predikat, komik sebagai objek. Nah, tadi Kak Dedi bilang bahwa kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan tindakan. Kita lihat dulu di kalimat ini tindakannya itu apa? Pekerjaannya itu apa? Oke, tindakan di kalimat ini adalah membeli. Pertanyaannya, siapa yang membeli? Oke, siapa yang melakukan tindakan membeli? Andi ataukah komik? Oke, tentu jawabannya adalah Andi sebagai subjek. Jadi, si Andi ini melakukan tindakan membeli. Andi membeli komik. Itu yang dinamakan dengan kalimat aktif, guys. Kalimat yang subjeknya melakukan tindakan. Oke, bisa dipahami? Oke, sekarang kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai tindakan. Oke, Kak Dedi kasih contoh kalimat pasif dari kalimat aktif yang sudah kita bahas barusan. Untuk membuat kalimat aktif menjadi pasif, langkah pertama, pindahkan atau tempatkan objek di kalimat aktif menjadi subjek di kalimat pasif, guys. Kemudian, predikat di kalimat aktif yang berawalan me ubah menjadi berawalan di. Membeli diubah menjadi dibeli. Oke, berikutnya subjek di kalimat aktif tempatkan sebagai objek di kalimat pasif. Komik dibeli Andi, atau kalian juga bisa menambahkan kata depan oleh. Komik dibeli oleh Andi. Oke, coba perhatikan guys, jabatan kalimatnya. Komik sebagai subjek, dibeli predikat, Andi objek. Nah, tadi Kak Dedi bilang bahwa kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai tindakan guys. Tindakannya apa di kalimat ini? Tindakannya adalah dibeli. Apa yang dibeli di kalimat ini? Komik ataukah Andi? Ya tentu saja jawabannya adalah komik sebagai subjek. Jadi inilah yang dinamakan dengan kalimat pasif guys. Kalimat yang subjeknya dikenai tindakan. Komik dibeli. Oke. Bisa dipahami perbedaan antara kalimat aktif dengan kalimat pasif? Oke. Sebenarnya gini guys. Ada dua pola merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif.
Dan yang baru saja Kak dijelaskan itu adalah pola pertama. Kak, pola pertama itu seperti apa sih? Oke. Nah, pola pertama mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif seperti ini jika subjek di kalimat aktifnya bukan pronomina, guys, bukan kata ganti. Kata ganti orang pertama, kedua, ataupun ketiga. Udah pada tahu kata ganti? Oke, kata ganti orang pertama contohnya saya, aku, kami, kita. Orang kedua, engkau, kau, kamu, kalian. Kata ganti orang ketiga, dia, ia, mereka. Itu kata ganti, guys. Jadi di pola pertama ini, kalau subjeknya bukan kata ganti, maka cara mempasifkannya seperti ini. Objek di kalimat aktif pindahkan sebagai subjek di kalimat pasif. Predikat yang berawalan me ubah menjadi awalan di, dan terakhir subjek di kalimat aktif jadikan objek di kalimat pasif. Seperti itu, guys. Gimana? Bisa dipahami? Oke. Pola kedua sekarang. Pola kedua digunakan saat subjek di kalimat aktifnya adalah kata ganti, guys. Orang pertama, orang kedua, ataupun orang ketiga. Contoh. Oke, kita lihat dulu jabatan kalimatnya. Saya membeli komik. Saya sebagai subjek, membeli sebagai predikat, komik sebagai objek. Nah, guys, karena subjek di kalimat aktifnya menggunakan kata ganti, oh ya guys, pola kedua ini digunakan ketika subjek di kalimat aktifnya menggunakan kata ganti orang pertama atau orang kedua. Nah, mungkin kalian ada yang bertanya ya, Kak, gimana kalau subjeknya menggunakan kata ganti orang ketiga? Dia, ia, mereka. Nah, kalau menggunakan kata ganti orang ketiga, kalian bisa mengubah kalimat aktifnya menggunakan pola pertama ataupun pola kedua. Jadi bisa dua-duanya, guys. Nanti Kak Dedi kasih contohnya. Oke, pola kedua. Saya membeli komik. Langkah mempasifkannya, objek diletakkan di awal kalimat menjadi subjek. Kemudian, tempatkan pronomina atau kata ganti yang di kalimat aktif itu posisinya sebagai subjek, letakkan sebelum predikat. Komik, saya. Langkah terakhir, predikat yang berawalan me, ini contohnya membeli, hilangkan. Membeli, awalannya hilangkan, jadinya beli. Komik saya beli. Itu pola yang kedua, guys. Oke, bisa dipahami sampai sini? Contoh yang lainnya, guys. Oke. Oke. Mereka membantu saya. Di sini subjeknya mereka. Coba perhatikan, di kalimat mereka membantu saya, subjeknya menggunakan kata ganti orang ketiga. Ini spesifiknya orang ketiga, jamak, guys. Nah, karena menggunakan kata ganti orang ketiga, kalian bisa mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif dengan pola pertama ataupun dengan pola kedua. Oke, kita ubah kalimat aktif ini menggunakan pola pertama dulu ya, guys. Pola pertama itu yang ini, guys. Objek di kalimat aktif tempatkan di awal kalimat sebagai subjek di kalimat pasif.
Kemudian awalan me diubah menjadi awalan di. Membantu menjadi dibantu. Oke, berikutnya subjek di kalimat aktif jadikan sebagai objek di kalimat pasif. Seperti ini guys, ini kalau menggunakan pola pertama. Saya dibantu mereka atau dengan penambahan kata depan oleh. Saya dibantu oleh mereka. Itu pola pertama. Kita ubah kalimat aktif ini menggunakan pola kedua guys. Caranya, objek di kalimat aktif ubah menjadi subjek di kalimat pasif. Kemudian, awalan me di kalimat aktif hilangkan. Maaf. Langkah kedua, tempatkan pronomina sebelum predikat. Nah, di sini ada mereka. Tuliskan dulu mereka. Oke, langkah terakhir, kata kerja yang berawalan me hilangkan awalannya guys. Membantu menjadi bantu. Saya, mereka, bantu. Oke, itu pola kedua. Jadi kalau kata gantinya menggunakan kata ganti orang ketiga, kalian boleh mengubah kalimat aktif menjadi pasif menggunakan pola pertama ataupun pola kedua. Gimana guys? Bisa dipahami perbedaan antara kalimat aktif dengan kalimat pasif? Guys, sekarang yuk kita berlatih mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Di sini Kak Dedi udah menyiapkan 4 soal latihannya guys. Oke, langsung aja. Nomor 1, kalimat aktifnya Pak Ardi mengangkat seorang asisten. Oke, ini kira-kira nomor 1 ini pakai pola 1 atau pola 2 guys? Lihat dulu subjeknya. Subjeknya adalah Pak Ardi. Oke, berarti kalau subjeknya bukan kalau subjeknya tidak menggunakan kata ganti, maka cara memasifkannya itu pakai pola pertama, guys. Oke, kita lihat dulu jabatan kalimatnya. Pak Adi sebagai subjek, mengangkat sebagai predikat seorang asisten. Nah, ini sebagai objek. Pakai pola pertama ya, guys. Objek tempatkan di awal kalimat sebagai subjek. Kemudian, predikat di kalimat aktif, awalan me-nya diganti menjadi awalan di. Seorang asisten mengangkat diubah menjadi diangkat. Berikutnya, subjek di kalimat aktif ubah menjadi objek di kalimat pasif. Seorang asisten diangkat Pak Ardi. Oke, nomor 2 guys. Pak Ridwan akan membuka pameran. Pola 1 atau pola 2? Ada yang bisa jawab? Oke, lihat dulu subjeknya guys. Subjek di kalimat kedua adalah Pak Ridwan. Berarti subjeknya tidak menggunakan kata ganti. Sehingga untuk menyelesaikan soal nomor 2 gunakan pola 1 guys. Pola pertama. Kita lihat dulu jabatan kalimatnya. Pak Ridwan sebagai subjek akan membuka sebagai predikat, pameran sebagai objek. Oke, gunakan pola ke-1. Objek tempatkan sebagai objek di kalimat aktif, ubah menjadi subjek di kalimat pasif. Kemudian, predikat di kalimat aktif, awalan me ubah menjadi awalan di. Akan membuka, diubah menjadi akan dibuka. Oke, terakhir, subjek di kalimat aktif
Tempatkan sebagai objek di kalimat pasif. Sekarang nomor 3. Aku menerima surat itu kemarin. Lihat dulu subjeknya guys untuk menentukan apakah pola pertama ataukah kedua yang digunakan untuk memasifkan kalimat aktif ini. Subjek di kalimat nomor 3 adalah aku. Aku adalah kata ganti guys, kata ganti orang pertama. Sehingga kalimat nomor 3 ini dipasifkan dengan menggunakan pola kedua. Karena subjeknya menggunakan kata ganti orang pertama. Aku menerima surat itu kemarin. Kita lihat dulu jabatan kalimatnya. Aku sebagai subjek, menerima sebagai predikat, surat itu sebagai objek, kemarin ini keterangan waktu. Nah guys, kalau di kalimat ada keterangan, waktu, tempat, dan yang lainnya, kalian bisa menempatkannya di awal kalimat pasif ataupun di akhir kalimat pasif. Oke, untuk menyelesaikan soal nomor 3, gunakan pola kedua. Objek di kalimat aktif, ubah menjadi subjek di kalimat pasif. Kemudian, subjek di kalimat aktif sebagai pronomina atau kata ganti, tuliskan sebelum predikat atau setelah subjek di kalimat pasif. Terakhir, tuliskan predikat di kalimat aktif yang tadinya berawalan me, hilangkan awalannya. Menerima menjadi terima. Jadi ambil kata dasarnya. Oke. Surat itu aku terima kemarin. Nah, guys, kalau ada kata ganti aku, ini bisa disingkat sebenarnya menjadi ku. Dan beberapa kata ganti yang lainnya juga bisa disingkat. Contohnya, engkau bisa disingkat jadi kau. Dia bisa disingkat menjadi nya. Oke, kalau ada penyingkatan seperti itu, maka kata ganti yang disingkat tersebut digabungkan dengan kata kerjanya. Contoh guys, kita akan ubah kalimat pasif nomor 3 ini pronominanya kita singkat. Oke. Surat itu aku terima kemarin. Aku kita singkat menjadi ku. Nah, karena disingkat, maka kataku itu harus digabungkan dengan kata kerja berikutnya. Jadinya, aku terima, ku terima. Penulisannya disatukan guys. Surat itu ku terima kemarin. Oke, sampai sini bisa dipahami kan? Terakhir, nomor 4. Dia meminjam pulpen saya. Kita lihat dulu jabatan kalimatnya guys. Dia sebagai subjek, meminjam sebagai predikat, pulpen saya sebagai objek. Nah guys, kira-kira nih kalimat nomor 4 ini akan diubah menjadi kalimat pasif dengan menggunakan pola keberapa? Pertama ataukah pola kedua? Oke, lihat subjeknya. Karena subjek di kalimat nomor 4 ini menggunakan kata ganti orang ketiga, di sini dituliskannya dia, kita bisa mengubah kalimat aktif nomor 4 menjadi kalimat pasif pola pertama ataupun pola kedua. Oke, kita ubah dulu menjadi pola pertama guys. Tempatkan objek di kalimat aktif menjadi subjek di kalimat pasif.
Kemudian, ubah kata kerja meminjam, awalan me-nya menjadi awalan di, meminjam, dipinjam. Oke, terakhir, tempatkan subjek di kalimat aktif menjadi objek di kalimat pasif. Pulpen saya dipinjam dia. Nah, karena menggunakan kata ganti orang ketiga di objeknya, bisa juga disingkat guys. Pulpen saya dipinjam dia menjadi dipinjamnya. Jadi kata dia bisa diganti dengan katanya, tapi penulisannya harus disatukan guys. Oke, itu pola pertama. Kita ubah kalimat aktif ini menjadi kalimat pasif dengan menggunakan pola kedua. Tempatkan objek di kalimat aktif menjadi subjek di kalimat pasif. Kemudian, tempatkan subjek di kalimat aktif sebagai pronomina atau kata ganti setelah subjek di kalimat pasif atau sebelum predikatnya. Langkah terakhir, kata kerja meminjam ini berawalan menghilangkan awalannya. Meminjam menjadi pinjam. Oke guys, bagaimana dengan latihan-latihan soal ini? Bisa dipahami? Mudah kan mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif? Oke guys, jika kalian masih memiliki pertanyaan berkenaan dengan kalimat aktif dan kalimat pasif, kalian bisa menuliskannya di kolom komentar guys. Jika kalian menyukai video pembelajaran ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Dan buat kalian yang baru nonton video ini, baru bergabung di channel Papan Tulis, jangan lupa tekan subscribe-nya. Jangan lupa juga guys, share video ini ke teman kalian sebanyak-banyaknya. Terakhir, tekan loncengnya. Oke deh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.